Perkenalkan, nama saya Domingus Mengi, NIM 21 12 0125. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir dari mata kuliah kecerdasan tiruan dengan judul aplikasi sistem pakar untuk diagnosa penyakit diabetes mellitus dengan algoritma Keratiran-Taintin faktor berbasis web. Di sini dia pendahuluan. Saat ini perkembangan teknologi informasi sudah sangat penting. Berbagai aktivitas dan kegiatan saat ini sangat dimudahkan dengan adanya teknologi. Informasi misalnya di dunia kesehatan, sistem pakar atau expert sistem saat ini sudah banyak diteliti dan dikembangkan oleh banyak peneliti karena dapat membantu masyarakat. Saat ini sistem pakar sudah banyak khusus di bidang kesehatan. Sistem pakar memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai kesehatan dan penyakit mereka tanpa harus bertemu langsung dengan pakar atau dokter. Masyarakat juga dapat mengetahui lebih dini mengenai gejala-gejala dari satu penyakit yang dapat digunakan sebagai data pendukung jika harus berkonsultasi dengan dokter. Nantinya sesuatu dengan hasil sistem pakar yang sudah digunakan Halim dan Hansun 2018. Salah satu implementasi dari sistem pakar yang akan digunakan ada penelitian ini adalah sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit diabetes mellitus berbasis web. Saat ini diabetes adalah penyakit yang dapat menyerang siapa saja, tidak hanya disebabkan faktor keturunan, melainkan juga akibat faktor gaya hidup. Diabetes mellitus sendiri adalah penyakit menahun yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi dari kadar normal, yaitu kadar gula sewaktu lebih dari 200 mg dan atau gula darah puasa sama dengan atau lebih dari 120 mg dan lain-lain. Estina 2017, diabetes memiliki dua jenis tipe, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui gejala-gejala awal dari diabetes dan menganggap gejala-gejala awal diabetes ini hanya sebagai gejala kelelahan biasa. Banyak orang yang jarang melakukan pemeriksaan rutin kesehatan mereka, padahal hal itu penting. Mungkin jika dilihat dari luar mereka terlihat seperti baik-baik saja, tapi di dalam tubuh mereka ternyata terdapat gangguan seperti gula darah yang tinggi, tekanan darah tinggi, atau kolesterol tanpa mereka sadari. Banyak yang akhirnya menyadari saat mereka sudah terserang penyakit diabetes cukup parah dan mengalami komplikasi. Diabetes jika tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan komplikasi organ tubuh yang lain seperti gagal ginjal, sumbatan pembuluh darah,
serangan jantung, kebutaan, bahkan berujung dengan kematian. Jumlah penderitaan diabetes semakin bertambah saat ini, bukan hanya di kalangan berusia dewasa, tetapi saat ini banyak masyarakat berusia di bawah 30 tahun yang sudah menderita penyakit diabetes tipe 2. Saat ini Indonesia berada di peringkat 6 dengan jumlah penderitaan diabetes terbesar di dunia. Masalah jumlah angka penderitaan diabetes yang tinggi dan kurang kesadaran masyarakat akan penyakit diabetes ini yang menjadi latar belakang pengguna sistem pakar untuk mendeteksi risiko penyakit diabetes. Sistem pakar ini akan diimplementasikan dengan algoritma creatine factor. Alasan pengguna algoritma creatine factor ini karena algoritma tersebut dapat memberikan hasil yang cukup akurat yang didapatkan dari perhitungan berdasarkan bobot gejala yang dipilih pengguna, maupun memberikan jawaban pada permasalahan yang tidak pasti kebenarannya, seperti masalah diagnosa risiko penyakit. Dan dengan metode ini memberikan keyakinan seorang pakar dengan memberikan bobot keyakinan sesuai dengan pengetahuan pakar terkait. Aplikasi sistem pakar ini akan dibangun dengan aplikasi berbasis web agar mudah diakses baik melalui komputer maupun perangkat telepon, sehingga dapat digunakan dan diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, di metode sistem pakar ini adalah perangkat lunak berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah seperti yang dilakukan oleh para pakar. Pakar di sini adalah seorang yang benar-benar ahli dalam bidang yang ditekuni. Pada contoh ini adalah dokter. Dokter di sini adalah seorang pakar dalam ilmu kesehatan di mana paham betul dan mampu mendiagnosa penyakit dari seorang pasien, sehingga dapat memberikan solusi terbaik dan pengobatan yang tepat yang harus dilakukan untuk seorang pasien. Sitohang 2014 perlu disadari bahwa sistem pakar ini tidak selalu 100% bernilai benar, karena sistem pakar umumnya hanya mendekati nilai tersebut, hingga sistem pakar ini dapat diandalkan dan menghemat waktu untuk mengambil keputusan yang terbaik. Diabetes mellitus adalah penyakit menahun yang ditandai dengan kadar gula darah melebihi dari kadar normal, yaitu kadar gula sewaktu lebih dari 200 mg dan atau gula darah puasa sama dengan ini 2000 mg. Dan jenis tipe yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang sering terjadi saat ini. Diabetes 2 terjadi akibat sel-sel tubuh telah kurang sensitif karena insulin,
sehingga insulin yang dihasilkan pankreas tidak dapat digunakan oleh tubuh secara optimal. Lebih dari 85% penderitaan diabetes di Indonesia menderita diabetes tipe 2 ini akibat faktor gaya hidup. Gaya hidup yang jarang mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur dan buah merupakan salah satu penyebabnya, ditambah dengan kurangnya melakukan aktivitas fisik menyebabkan rentan tekanan penyakit metabolisme tubuh seperti diabetes mellitus internasional. Diabetes Federation IDF memprediksi adanya keninggian jumlah penyakit DM di Indonesia dari 9,1 juta pada tahun 2014 menjadi 14,1 juta pada tahun 2035. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia 2015, gejala utama dari diabetes mellitus umumnya dikenal dengan 3P, yaitu buang air kecil berlebihan yang disebut poliuri, sering merasa haus atau banyak minum yang disebut polidipsi, dan sering merasa lapar atau banyak makan yang disebut dengan polifagi. Poliuri adalah kondisi sering buang air kecil terutama di malam hari yang disebabkan akibat kadar glukosa yang tinggi dalam darah dan insulin yang tidak berfungsi dengan baik. Hal tersebut membuat ginjal tidak bisa menyaring glukosa untuk kembali ke dalam darah, sehingga ginjal akan menarik tambah air dari darah untuk menghancurkan glukosa. Akibat kandung kemi menjadi lebih cepat penuh. Polidipsia adalah kondisi di mana seseorang merasa haus secara berlebihan akibat kadar gula berlebih dan darah menyerap air terus mineral dari jaringan tubuh, sehingga membuat penderitaan diabetes mudah dehidrasi. Polifagi adalah kendala akibat tubuh gagal memproduksi insulin secara optimal, sehingga kebutuhan energi penderitaan pun tidak akan terpenuhi meskipun sudah makan. Diabetes mellitus berakhir pada kematian. Latifah 2017. Proses pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Waterfall sebab membutuhkan perencanaan yang baik. Sebelum dikerjakan, pengguna metode Waterfall dalam pengembangan perangkat lunak diharapkan dapat memudahkan pembuatan sehingga pembangunan sistem bisa dilakukan secara teratur. Distiningrum dan Adiran 2017, tahap utama dari metode Waterfall secara langsung mencerminkan kegiatan pengembangan
mendasar yang dilakukan secara berurutan Bethin dan Ramayatin 2019. Pengguna metode pengembangan ini sangat membantu dalam perencanaan, perkembangan dan pengujian dari aplikasi ini. Metode dalam kepakaran aplikasi yang digunakan adalah Certain faktor. Certain faktor adalah suatu algoritma yang digunakan ketika menghadapi suatu masalah yang jawabannya tidak pasti dan bisa merupakan probabilitas. Certain faktor menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian atau suatu fakta atau suatu tesis yang berdasarkan bukti atau penelitian pakar rumah. Dari certain faktor adalah sebuah berikut. Stefani dan Granchar 2016. CF, HE, MB, HE, MD, HE, di mana CF atau H,E certain faktor hipotesa H yang dipengaruhi oleh evidence E yang dilengkapi dengan pasti. MB HM measure of belief terhadap hipotesis H jika diberikan event E atau O dan 1. ND measure of disbelief atau merupakan. Dovan, ada pesan WA masuk, tolong dibaca. Ketidakpercayaan P probability atau probability yang merupakan kemungkinan. E evidence yang merupakan peristiwa atau fakta. Metode certain faktor akan melakukan proses penalaran seperti seorang pakar untuk mendapatkan nilai kepercayaan. Proses perhitungan metode CF dilakukan dengan menghitung nilai perkalian antara nilai CF pengguna dan nilai CF pakar untuk menghasilkan nilai CF kombinasi dua atau lebih aturan. Suatu sistem berbasis pengetahuan dengan beberapa aturan akan memberikan faktor ketidakpastian berbeda, sehingga setiap aturan dapat ditampilkan sebagai potongan bukti yang mendukung kesimpulan bersama. Untuk menghitung CF, keyakinan dari kesimpulan diperlukan bukti kombinasi sebagai berikut. Reg Haman dan Mini 2018. CF R1, R2, R3. CF R1, R2 tambah CF dalam kurung R3 1 kurang CF kali R,
R2 sama dengan CFR kali R1, R2 tambah CF kali R3 kurang CF kali R1, R2 kali CF kali R3. Rumusan tersebut untuk menghitung nilai keyakinan dari 3 bukti kombinasi semakin banyak. Kombinasi akan ada Rn di mana N merupakan jumlah kombinasi yang dibuat. Keputusan akhir dari perhitungan metode certainty factor adalah nilai CF dengan nilai tertinggi. Dofan, Hal ada tersebut pesan WA menyebabkan masuk. harus Tolong dibaca. diketahui terlebih dahulu nilai CF baik dari pengguna dan maupun dari pakar web. Wawancara yang rinci dan mendalam dengan seorang pakar dilakukan untuk mengetahui nilai kepercayaan dari masing-masing gejala. Hasil dan pembahasan. Langkah awal di penelitian ini adalah wawancara dengan seorang pakar kesehatan, yaitu dokter. Proses wawancara dilakukan untuk memperoleh data gejala penyakit diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, juga untuk memperoleh data dasar pengetahuan yang meliputi macam-macam penyakit diabetes mellitus, hal yang menyebabkan diabetes, cara diabetes mellitus, hal yang diabetes, cara pengobatan dan cara mencegahnya. Wawancara telah dilakukan secara tepat tatap muka dengan seorang dokter di klinik sehat sejahtera Bekasi. Program sistem berbasis web dibuat sesuai dengan hal wawancara dengan metode certainty factor. Tabel 1 itu penyakit diabetes, kode P01 nama penyakit diabetes tipe 1, P022 dengan nama penyakit diabetes tipe 2. Tabel 2 gejala diabetes tipe 1. Kode gejala, kode itu G001. Gejala sering buang air kencing atau poliuri. Dan kedua G002 sering merasa lapar atau polifagi. Yang ketiga G003 sering merasa haus atau polidipsi. G4 atau penglihatan kabur. G5 berat badan turun drastis. G7 luka sulit sembuh. G8 sering merasa lelah. G9 evakuasi kulit berulang. G12 gatal. G14 sering mengantuk. G17 memiliki keluarga yang terkena diabetes. G18 tekanan darah tinggi. G19 air seni di kerubuti semut. G21 usia kurang dari 20 tahun. G22 urinasi tidak bisa menahan bak atau mengapol. G23
hipergalikemia. G24 nokturia. G25 nafas berbuah keton. G26 mual muntah sakit perut. G1 diabetes meliputi tipe 1 dan diabetes tipe 2 dengan kode gejala dari kedua tipe penyakit tersebut. Daftar gejala-gejala diperoleh dari literatur dan telah divalidasi kebenarannya saat wawancara dengan seorang dokter. Gejala-gejala tersebut pasti dirasakan oleh penderita penyakit diabetes mellitus. Tabel bisa mengetahui yang ditampilkan pada tabel 1 sampai tabel 3 di atas. Studi kasus. Seorang pasien datang dengan gejala berikut. Nikurin. Kita akan menggunakan tabel aturan metode serta intin faktor tabel 4 untuk menghitung nilai CF untuk penyakit diabetes tipe 1 atau P1 dan di diabetes tipe dia P2. Perhitungan CF untuk P1 diabetes tipe 1 berikut adalah aturan yang relevan. If G1 1,0, NG2 1,0, NG3 1,0, NG5 0,6, NG7 dengan 0,8, NG8 dengan 0,6, NG21 dengan 1,0, NG24 dengan 0,8 dan P1. Dari aturan tersebut kita dapat menghubungkan nilai CF dari setiap gejala dengan metode minimum CF kombinat sama dengan min CF G1, CF G2, CF G3, CF G5, CF G7, CF G8, CF G21, CF G24 min 1,1, 0,6, 0,8 sama dengan 0,6, sehingga nilai CF untuk P1 diabetes tipe 1 adalah 0,6. Perhitungan CF untuk diabetes tipe 2 berikut adalah aturan yang relevan if G1 yaitu 1,0, N G2 1,0, N G3 1,8, N G6 0,8, N G11 1,0, N G11 0,6, N G17 0,8, N G20 1,0 dan P2. Dari antara aturan tersebut kita dapat mengetahui nilai CF dari tipe dengan metode minimum CF kombinat min CF G1, CF G2, CF G3, CF G6, CF+, CF G4
G17, CFG 20 min 1,1,0, 8,0,8, 1,0,6,0,1 sehingga mendapatkan nilai 0,6, sehingga nilai CF untuk P2 diabetes tipe 2 adalah 0,6. Dalam contoh ini nilai CF yang dihasilkan untuk kedua jenis diabetes adalah sama 0,6. Namun penting untuk dicatat bahwa hanya merupakan contoh studi kasus sederhana dengan aplikasi nyata nilai CFA dan aturan metode Quentin faktor akan disesuaikan berdasarkan penilaian dan bobot yang diberikan oleh para pakar medis. Studi kasus kedua, seorang yang datang dengan dia sering buang air kecil. Ulang juga ini juga studi kasus seorang pasien sering buang air kecil sama untuk perhitungan CF untuk diabetes tipe 2 ini tidak diubah CF kedua. CF untuk diabetes tipe 2 CFP2 CF G1 kali CF G2 kali CF G3 kali CF G6 kali CF G11 kali CF 14 CFG CFG 1 sama dengan 0,8 tidak diubah. CFG 2 sama dengan 0,8 tidak diubah. CFG 3,8 tidak diubah. CFG 6 0,9 tidak diubah. CFP2 sama dengan 0,8 kali 0,8 kali 0,8 kali 0,9 kali 0,8 kali 0,7 kali 0,7 kali 0 sama dengan 117.968. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai CF untuk diabetes tipe 1B adalah 286.900.857, sedangkan nilai CF untuk diabetes tipe 2 adalah 117.900.648 rupiah, dengan bobot nilai CF yang lebih tinggi untuk gejala-gejala khusus tipe 1. Nilai CF untuk diabetes tipe 1 akan lebih dominan. Dalam perubahan ini bobot CF untuk gejala-gejala yang khas untuk diabetes tipe I1 seperti berat badan turun drastis. Sementara itu bobot nilai CF untuk gejala-gejala yang lebih umum atau memiliki
terkaitan dengan diabetes tipe 2 seperti memiliki keluarga yang tekanan diabetes, Patience medication, dan sering mengantuk. Diabetes bobot yang lebih yaitu 0,7. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih dan jangan lupa like,